أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هذه اللذات يعني الموت. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Awal dan segalanya marilah sama-sama kita memanjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat iman, sehat walafiat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita pada kesempatan Jumat siang hari ini dapat berkumpul dalam rangka menunaikan salah satu kewajibannya, sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita, sholat kita, puasa sunnah kita, infak dan sedekah kita, insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah sama-sama kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah memproklamirkan agama Islam ke muka bumi ini, minaz zulumati ila nur, dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, penuh dengan ilmu pengetahuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah nanti. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa dalam arti kita menjalankan perintah-perintahnya, meninggalkan, menjauhkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang secara zahir maupun yang secara batin. Dan marilah sama-sama kita pegang teguh akan keutamaan akhlak kita masing-masing, karena ia merupakan pilar yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang dapat dikatakan berakhlak mulia apabila ia mengatakan dan mengamalkan yang hak adalah hak dan yang batil adalah batil. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap kita yang hidup di dunia ini pasti ingin bahagia, ingin selamat, baik selamat dunia maupun selamat di akhirat. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita waktu 24 jam ini dalam sehari semalam. Apakah kita sudah pergunakan 24 jam ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Jangan sampai timbul penyesalan, karena selama 24 jam ini yang Allah berikan kepada kita, hanya sedikit sekali kita beribadah kepada Allah, atau bahkan tidak ibadah kepada Allah. Nauzubillah. Bahkan yang lebih parah lagi,
bukan beribadah kepada Allah, tetapi selama 24 jam ini kita gunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang insyaallah kita semua hafal ayat tersebut karena sangat populer. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah, yang nasihat menasihati dalam kebaikan dan nasihat menasihati dalam kesabaran. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu bahwa sesungguhnya manusia itu betul-betul berada dalam keadaan rugi, binasa, dalam keadaan celaka. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah, wa 'amilus solihati, yang senantiasa mengerjakan amal-amal soleh, amal-amal yang baik, saling nasihat menasihati dalam kebaikan, saling nasihat-nasihati dalam kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang beruntung, yang tidak akan merugi kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu kita harus senantiasa jangan sampai rugi. Setiap hari yang kita lakukan harus senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap apa yang kita lakukan ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, setiap apa yang kita lakukan di dunia ini adalah kehendak hati kita. Hati senantiasa hadir dalam keimanan kepada Allah, maka tingkah laku kita akan senantiasa berbuat baik. Tetapi jika hati kita kotor, hati kita penuh dengan noda, hati kita senantiasa berbuat jahat, maka anggota tubuh kita juga akan melakukan kejahatan. Maka dari itu, mari sama-sama kita tubuh hati kita agar senantiasa hadir dalam keimanan kepada Allah, agar kita tidak termasuk orang-orang yang dalam keadaan rugi kepada Allah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap apa yang kita lakukan di dunia ini pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kehidupan ini kita harus cerdas memilih mana perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah kita laksanakan dan mana perkara-perkara yang dilarang oleh Allah kita tinggalkan. Umar bin Khattab meriwayatkan, kami bersama 10 sahabat yang lain bertemu dengan Rasulullah SAW. Kemudian salah seorang di antara kami bertanya, siapa orang yang paling cerdas itu wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, orang yang paling cerdas ialah orang yang senantiasa mengingat banyaknya kematian dan paling siap menghadapi kematian. Itulah orang yang cerdas. Mereka pergi dengan membawa kemuliaan dunia dan kehormatan akhirat. Itulah orang yang cerdas, kata Rasulullah SAW. Maka dalam kehidupan ini kita dihadapkan 5 perkara, yang mana 5 perkara tersebut diperlukan kecerdasan. Rasulullah SAW bersabda, yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, "Iqtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wa sihataka qabla saqamika, wa ginaka qabla faqrika, wa faraghaka qabla suglika, wa hayataka qabla mautika." Gunakanlah 5 kesempatan ini sebelum datang 5 kesempitan, kata Rasulullah. Syababaka qabla haramika, gunakanlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Wa sihataka qabla saqamika, gunakanlah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Wa ginaka qabla faqrika, gunakanlah masa kayamu sebelum datang masa fakirmu. Wa faraghaka qabla suglika, gunakanlah waktu senggangmu sebelum datang masa-masa sempitmu. Wa hayataka qabla mautika, dan pergunakanlah masa hidupmu sebelum datang saat-saat kematianmu. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Ghazali menjelaskan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, yang pertama, syababaka qabla haramika, gunakanlah masa mudamu untuk taat beribadah kepada Allah
sebelum datangnya penyesalan karena kepayahan yang telah tua melalaikan kalian. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa hidup masih muda, banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kepayahan masa tua yang telah melalaikan kita. Wahai para pemuda, saat ini Anda telah dijajah oleh teknologi dan internet, yang mana perkembangan internet dan teknologi begitu megah dan mewah. Kalau hati kita dan pikiran kita jauh dari Allah, maka sangat mudah sekali kita berbuat maksiat kepada Allah. Kita tahu sekarang game-game online sudah merajalela. Berapa banyak aplikasi-aplikasi tersebut yang sudah melalaikan kita. Ditambah lagi sekarang ada aplikasi-aplikasi pencari jodoh. Berapa banyak para pemuda-pemuda kita yang belum menikah tetapi sudah melanjutkan hubungan yang khusus, yang awalnya hanya chatting-chattingan tetapi berujung pada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Internet itu adalah ibarat sebuah pisau. Kalau pisau itu diberikan kepada seorang ibu yang pandai memasak, maka pisau itu akan memberikan masakan-masakan yang enak. Tetapi jika pisau itu diberikan kepada seorang perampok, kepada seorang penjahat, maka pisau itu akan membawa malapetaka untuk orang yang ada di sekitarnya. Maka bangkitlah para pemuda, gunakanlah internet ini, teknologi ini dengan sebaik-baiknya. Segala kemudahannya kita pergunakan untuk hal-hal yang bersifat positif. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, wa sehataka qabla saqamika. Gunakanlah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Gunakanlah masa sehat ini untuk banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datangnya masa sakit yang sehingga kita meninggal yang terjadi penyesalan dan penyesalan. Dalam sebuah syair di dalam kitab Nasaihul Ibad dikatakan, ya man bid dunya mustaqbal qad gharautul amal. Wahai orang-orang yang sibuk dengan dunia, sungguh kau telah tertipu dengan panjangnya angan-angan. Awalam yazal fi ghaflatin, atau tak henti-hentinya kau berada dalam kelalaian, hatta dana minhul ajal, sehingga kematian akan datang dan ajal akan menjemputnya. Al-mautu ya'ti baghtatan, kematian akan datang secara tiba-tiba. Al-qabru sundukul amal, dan kubur itu merupakan petinya amal. Isbir ala ma'ahwaliha, maka bersabarlah kita dalam menghadapi kehidupan ini. La mauta illa bil ajal, kematian tidak akan datang kecuali datangnya ajal. Kita diingatkan, wahai orang-orang yang sibuk dengan dunia, sungguh kau telah tertipu dengan panjangnya angan-angan, banyaknya keinginan, banyaknya hawa nafsu, sehingga tak henti-hentinya kau berada dalam kelalaian. Baru kau akan menyesal ketika kematian akan datang. Nauzubillah. Hadirin, kemudian yang kedua kata Rasulullah, wa sehataka qabla saqamika wa ghinaka qabla faqrika. Gunakanlah masa kayamu sebelum datang masa fakirmu. Gunakanlah masa kaya ini menurut Imam Ghazali untuk banyak-banyak berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala sebelum kefakiran tiba. Hadirin, kita sebagai hamba Allah yang punya banyak rezeki, hendaklah kita bersedekah kepada fakir miskin. Karena itulah yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Semua harta yang kita miliki pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita dapatkan dan untuk apa kita belanjakan? Ma salakakum fi saqar? Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka saqar? Kata Allah, qalu lam naku minal musallin, kami tidak termasuk orang-orang yang mendirikan salat. Kemudian apa lagi? Walam naku nut'imul miskin, dan kami tidak pernah memberikan makan kepada orang miskin. Kami tidak pernah berinfak, kami tidak pernah bersedekah kepada orang miskin, maka kami dilemparkan ke dalam neraka saqar. Nauzubillah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya kata Rasulullah, wa faragha qabla suklika. Gunakanlah masa senggangmu sebelum datang masa sempitmu. Pergunakanlah waktu kepada Allah untuk ibadah kepada Allah sebelum datang sempitnya waktu.
yaitu dengan kemerian negeri akhirat yang akan kita alami. Sebab negeri akhirat yang begitu sadis dan tajam kepada kita, maka hendaklah kita bersiap-siap. Jangan tunggu waktu luang untuk beribadah kepada Allah, tapi luangkanlah waktu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kesibukan senantiasa menghampiri kita. Kalau kita tidak paksakan, kita tidak akan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian yang terakhir kata Rasulullah, wa hayataka qabla mautika. Gunakanlah masa hidupmu sebelum datang saat-saat kematianmu. Gunakanlah masa hidup ini untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum datang saat-saat kematian tiba. Sebab orang yang sudah mati itu akan putus amalnya dan nyata penyesalannya. Dan amal yang tidak akan putus kata Rasulullah, idza mata insan in qata amalu illa min salasin. Apabila seorang telah meninggal dunia, maka putuslah amalnya illa min salasin, kecuali 3 perkara kata Rasulullah. Shadaqatin jariyatin, shadaqah jariyah, aw ilmin yuntafu bi, ilmu yang bermanfaat, aw waladin shalih yad'ulah, atau anak-anak yang saleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Itulah 3 amalan yang tidak akan putus amalnya meskipun seseorang telah meninggal dunia. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kelima perkara tadi memang kita tidak rasakan hasilnya secara tiba-tiba, namun berujung pada penyesalan setelah 5 perkara tadi kita abaikan begitu saja. Masa muda, sehat, kaya, waktu luang yang begitu banyak, semua akan menyesal jika kita tidak menggunakan dengan sebaik-baiknya.